Kami merendahkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Agar turunlah anugerah, turunlah berkat atas setiap kami di tempat ini. Kami menyadari sepenuhnya kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena surga yang menopang setiap kami. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Dan kami tidak sabar untuk lebih lagi menikmati kebenaran firman-Mu. Kembali disadarkan betapa hebatnya Tuhan kami. Betapa dahsyatnya rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan betapa hari-hari depan yang indah tersedia bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Bagi juga hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Agar siapapun yang hadir pada pagi hari ini, mereka tidak sama waktu mereka pulang dari gereja ini Tuhan. Mereka boleh mengalami Yesus. Hidup mereka boleh diubahkan dengan secara ajaib. Segala kuasa kegelapan, setiap apapun yang bukan berasal dari surga, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa di tempat ini. Darah Yesus tutup bungkus kami sempurna. Bahkan setiap peralatan yang kami pakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga disempurnakan oleh kuasa dari surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama gereja kerinduanku. Dengan bangga, dengan semangat, dengan lantang. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam termanis, terindah, terdahsyat dari mimbar ini. Shalom gereja kerinduanku. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara gak keberatan boleh kasih toski di kanan saudara. Katakan berkat yang dahsyat menjadi bagianmu pagi ini. Bilang saudara. Yuk saudara bilang kayak lemes banget. Berkat yang dahsyat menjadi bagian baik hidupmu pagi ini. Bilang saudara yuk. Yang bilang pulang dapat double berkat saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk biar ramai gereja ini kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bisa lebih dahsyat lagi di atas kepalamu, tepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja. Mari sama-sama kita akan belajar sebuah seri khotbah yang baru. Saya beri judul seri khotbah yang baru ini adalah A Vision from God. Sebuah visi dari Tuhan. Apa judul khotbahnya saudara? A Vision from God. Selama 1 bulan ke depan kita akan banyak belajar tentang visi, tentang komunitas, tentang bagaimana dan apa yang Tuhan mau atas gereja ini dan atas setiap jemaat Tuhan yang percaya atau terpanggil di gereja ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ke-16. Saya menyiapkan khotbah ini saudara ketika Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai tawanan roh. Seringkali setiap kali kita menyiapkan khotbah, Tuhan mengajarkan atau Tuhan mengarahkan ke berbagai macam bahan, ke berbagai macam kebenaran firman Tuhan. Saya sempat komplain sama Tuhan, saya bilang Tuhan kalau bahas soal visi itu awal tahun atau akhir tahun. Ini si lontong ini ngerasa lebih pintar dari Tuhan saudara ya. Tetapi Tuhan dalam impresi saya melalui karya Roh Kudus setiap kali saya berusaha lari ke bahan yang lain, berusaha untuk berkhotbah yang lain saudara. Tetapi nggak masuk saudara, nggak kena. Saya coba lagi, hari lain coba lagi, nggak bisa. Dan sebagai hamba Tuhan yang sudah cukup lama jadi pendeta saudara, kurang lebih udah 2500 tahun saudara. Saya tahu betul bahwa ini yang Tuhan mau. Saya tahu betul bahwa ini yang Tuhan mau dan sebagai hamba Tuhan saya mau tunduk. Dan saya percaya dalam ketaatan pasti ada berkat yang luar biasa. So bagi para pastoral, bagi para leaders, bagi para siapapun saudara yang have a faith, yang percaya, yang merasa terpanggil ada di gereja ini,
khotbah ini biar membuat saudara dan saya bertumbuh bersama-sama. Biar saudara bisa tahu apa arah dan visi apa yang Tuhan taruh atas gereja ini. Doa saya selama 1 bulan ke depan saudara akan diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Yang percaya boleh bilang amin. Dan boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ke-16 saudara. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-13, saudara baca ayat yang ke-14. Demikian seterusnya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. 14. Ayat yang ke-15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Pada belum ada USG saudara. 16 sama-sama kita baca 3. Ya pada melihat selagi aku bakal dan dalam kitabmu semuanya apa? Tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada. Sekali lagi saudara, matamu melihat selagi aku dan dalam kitabmu semuanya apa? Hari-hari yang akan sebelum ada satupun. Sama-sama bilang sama saya, sebelum ada satupun daripadanya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan telah membentuk. Dari titik ini Daud menyadari penuh bahwa akan tujuan hidupnya. Dari titik ini Daud tahu bahwa jauh sebelum dia lahir, jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah menetapkan dirinya. Tuhan telah menuliskan mata Tuhan telah melihat puluhan tahun ke depan hari-hari yang belum terjadi. Mata Tuhan sudah melihat saudara bakal jadi apa. Mata Tuhan sudah tahu apa sumbangsi saudara atas dunia ini. Mata Tuhan sudah tahu rancangan apa yang tersedia di hari depan untuk setiap orang di tempat ini, untuk gereja kerinduanku. Yang percaya boleh bilang amin dan boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Bahkan ketika belum terjadi, Tuhan telah menuliskan rancangan dan tujuan yang indah, tujuan yang dahsyat dan ajaib. Sama-sama bilang sama saya, sebelum terjadi. Sama-sama bilang sama saya, rancangan yang indah, yang dahsyat, yang ajaib disediakan bagi hidup saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yesaya 14 ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya Tuhan. Firman-Nya sesungguhnya demikianlah akan terjadi dan seperti demikianlah akan apa? Colek kiri kanan saudara, rancangan Tuhan pasti terjadi sama kamu. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, pasti terjadi. Kalau dia ngantuk goyang-goyang saudara. Pasti apa? Terjadi. Hidup kalau tanpa visi dari Tuhan, tanpa vision from God, maka apa yang akan terjadi? Kita akan coba buat visi sendiri. Kalau saudara nggak punya direction from God, saudara akan membuat visi sendiri. Saudara akan bikin buat-buat sendiri. Masalahnya, kenyataannya, visi yang kita buat adalah bukan visi yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Sehebat apapun pengetahuan saudara, sehebat apapun rancangan saudara tentang visi, tentang masa depan yang saudara ciptakan, yang berasal dari pemikiran sendiri, yang mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri, jauh dari rancangan yang Tuhan Yesus sediakan. Katakan amin. Orang kalau nggak punya visi, akan buat visi sendiri. Atau akan pakai visi orang lain. Berikutnya yang kedua, apa yang akan terjadi kalau kita nggak punya visi? Hidup kita akan mengalir apa adanya. Kalau istilah anak zaman sekarang, kue sera. Apa yang terjadi? Terjadilah, ada lagunya. Apa yang terjadi? Yang pura-pura nggak tahu lah.
Kalau kita nggak punya visi, maka hidup kita akan mengalir apa adanya. Celakanya kalau hidup kita mengalir seperti air. Masalahnya air itu mengalir dari tempat yang ke tempat yang ke bawah. Masalahnya kalau saudara nggak punya visi, mengalir aja, maka saudara dari yang atas akan turun. Tapi kalau saudara punya visi yang dari Tuhan, saudara dari bawah justru ke atas. Oleh karena itu saudara dan saya pagi hari ini kita akan belajar Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita baca 3, 2, ya. Sebab mengenai kamu demikian, yaitu rancangan apa? Bukan rancangan. Yuk kita baca sama-sama kalimat yang diberikan tanda, walaupun gak dikasih tanda di situ. 3, 2, ya. Untuk hari depan. Colek kiri kanan saudara, masa depanmu bagus banget bos. Bilang sama yang baru ngomong, kalau kamu gak nakal bilang. Karena yang bisa menggagalkan plan of God, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, bukan iblis, bukan musuhmu, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Amin. Dimulai dari apa? Dimulai dari cara engkau dengar khotbah hari ini. Masa depan adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita ambil di hari ini. Kalau saudara pengen melihat masa depan yang baik, mulai dengan apa? Serius dengerin khotbah. Mulai dengan apa? Disisihin HP-mu, tatap matamu. Bukan matamu, mata pendeta. Karena gimana cara tatap matamu sendiri? Mulai arahkan pandanganmu kepada pendeta yang hari ini gak shaving. Tapi ganteng lah. Saya punya target pengen segini jenggotnya. Mulai dari apa? Putuskan. Saya mau serius sama Tuhan. Memang gak ada yang amin memang. A person without vision is a slave to their reality. Seseorang yang gak punya visi akan menjadi budak atas kenyataan. Kalau saudara gak punya visi yang dari Tuhan, saya gak bilang visi yang dari dunia. Saya gak peduli dunia mau ngomong apa. Saya gak bilang visi yang dari, mohon maaf, dari orang-orang lain. Yang saya bilang sama saudara, yang ingin saya ajar sama saudara, saya gak ngajarin yang namanya the power of you. Saya mengajarkan the power of God. Saya nggak ngajarkan tentang pintar-pintarnya. Saya nggak sedang mengajarkan visi yang dibuat oleh dunia. Saya nggak ngajarin visi yang berdasarkan kepandaianmu. Saya nggak mengajarkan visi yang kata orang pintar, orang ahli, orang berpendidikan tentang saudara. Yang saya mau ajar pagi ini adalah visi yang dari Tuhan untuk setiap orang di tempat ini. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kalau saya mau percaya, a person without vision is a slave to their reality. Seseorang yang gak punya visi dari Tuhan akan menjadi budak atas kenyataan dalam hidup ini. Dia gak tahu apa yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Dia gak ngerti. I speak to your spirit. Ada kalanya khotbah itu pengajaran. Ada kalanya khotbah itu slice of life. Tapi sebulan ini khotbah ini adalah sebuah direction from God. Roh saya dituntun oleh Tuhan untuk mengajar kepada jemaat yang percaya sama gereja ini. Yang yakin gereja ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. So kalau saudara percaya sama gereja ini, for the love of God, demi kasihnya, demi anugerahnya, saya minta tolong sama saudara untuk selama sebulan ini pay attention. Karena doa saya, oleh anugerahnya, mulai dari pagi ini, hidup saudara akan mengalami tuntunan dari Tuhan. Amin. A direction from God. Dia sendiri akan menuntun saudara. Apa sih visi? Visi adalah kemampuan untuk melihat melampaui hambatan dan keterbatasan. Visi adalah kemampuan, gambaran sekilas tentang tujuan masa depan yang kita rindukan. Gambaran tentang, kalau orang dunia bilang, takdir saudara. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Visi Anda membuat Anda tetap setia pada apa yang Tuhan panggil sama saudara. Oh, kalau nggak punya visi, kita akan ikutin visi orang.
Kalau nggak ngerti apa yang Tuhan panggil buat kita, kita akan mohon maaf jadi copycat orang lain. Visi bukan penglihatan. Penglihatan berurusan dengan masa kini. Tapi visi berurusan dengan masa depan. Visi bukan penglihatan. Visi adalah penglihatan soal masa sekarang. Tapi visi adalah soal masa depan. Sebuah kutipan yang menarik dari seorang hamba Tuhan katakan, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Yang lebih buruk dari orang, mohon maaf, orang yang buta adalah memiliki penglihatan tetapi tidak memiliki visi. Saudara boleh nggak punya penglihatan, saudara boleh buta, tapi kalau saudara punya visi, maka saudara adalah orang yang paling dapat melihat masa depan dengan indah. Katakan amin. Tapi saudara boleh punya mata dan bisa melihat, tapi tanpa visi dari Tuhan, saudara akan menjadi orang buta dalam hidup ini. Pernah ngerasain nggak rumah mati lampu? Orang Bekasi pasti pernah. Apalagi saya juga pernah. Ketika lampu nggak mati, ngelihat segala sesuatu clear ya, betul ya. Tapi ketika lampu di rumah mati, padahal mau ngambil HP doang di situ, itu rasanya kayak. Itu yang terjadi dengan orang yang tanpa visi dari Tuhan. Itu yang terjadi dengan orang yang gak ngerti Tuhan mau apa sama dia. Itu yang terjadi sama orang yang gak paham apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang terjadi sama orang yang menjalani hidup ini gak ngerti, gak memahami apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup ini. Doa saya saudara gak ketinggalan keretanya Tuhan. Doa saya saudara gak ketinggalan apa yang Tuhan sedang perbuat. Ayo kalau saudara beriman dan mau masuk dalam rancangan Tuhan, sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama taruh tangan kirimu. Gak usah ikutan, hanya yang mau saja, hanya yang mau saja. Hanya yang mau saja. Sama-sama ikuti saya di dalam nama Yesus. Pakai aku, libatkan aku dalam rancanganmu Tuhan atas dunia ini. Di dalam nama Yesus aku percaya. Dan katakan amin. Dan kasih tepuk tangan dulu yang lebih dahsyat lagi. Kita mengatakan dalam Amsal 29 ayat 18, tanpa visi orang, where there is no vision, the people perish. Tanpa visi orang akan binasa. Tanpa vision, tanpa yang namanya apa yang Tuhan siapkan, orang binasa. Saudara capek enggak? Saudara bekerja puluhan tahun dan udah sampai di puncak kejayaanmu dan ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Saudara kayak ngerasa dikibulin gitu. Saudara kayak ngerasa dibodohin. Saudara udah capek, segala tenaga, segala energi, segala kemampuan saudara taruh di situ dan saudara capek itu semua. Dan sampai endingnya Tuhan bilang bukan itu yang aku mau. Kalau saudara mengikuti visi dari Tuhan, ada tantangan, ada hambatan. Tapi saya pastikan, setiap malam engkau akan semangat untuk esok hari. Karena kau tahu, sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan atas setiap saudara. Saya minta tolong dulu, Dennis bisa bantu saya. Penglihatan adalah fungsi mata, sedangkan visi adalah fungsi hati. Mata melihat apa yang di depan, tapi visi adalah soal hati. Apa yang Tuhan taruh di hati itu visi. Berikutnya, visi adalah melihat masa depan. Saudara kalau mau foto-foto aja, kalau mau pakai muka saya boleh. Visi adalah melihat masa depan. Sebelum hal itu, Pak saya udah tua Pak. No, nggak ada yang terlambat sama Tuhan. Pak khotbah ini untuk anak muda. No. Kalau saudara tahu Kolonel Sanders yang tugas di propam depan, KFC tahu, jagonya ayam yang lain gak jago. Di usia hampir 70 dia menemukan panggilan. Halo? Tahu berapa banyak orang di usia 50, 60 yang dapat panggilan? No. Visi tidak pernah terlalu tua. Saya ulang lagi. Saya tuh biasanya khotbah ada kalanya saya khotbah ngajar aja. Tapi saya tahu banget, saya rasa banget nih. Khotbah ini tuh kayak Tuhan gerak di saya gitu. Untuk ngajarin saudara. Agar kau pulang
kau nggak buta lagi gitu. Agar engkau nggak berperang, bukan di peperangan yang Tuhan nggak suruh. Agar kalau engkau nggak ada di peperangan itu, kau bisa buru-buru cabut. Karena kau tahu, no. Bukan ini yang Tuhan mau. Pak, tapi udah rugi. Nggak apa-apa, lari aja, cabut aja. Daripada lebih rugi lagi. Entah berapa banyak orang yang mohon maaf, meninggal, mati. Kalau kata Gen Z, meninggoy. Tanpa sempat berjalan dalam visinya Tuhan. Yang mau saya aja sama saudara, saya nggak ada urusan sama visi orang-orang dunia. No. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk membangun gereja, yang pertama saya lakukan adalah bukan tanya pendeta-pendeta, bukan cari buku manajemen gereja, bukan. Itu bagus. Tapi yang pertama saya lakukan adalah saya berlutut di kaki Tuhan. Dan saya tanya, apa yang Tuhan mau? Bahkan ketika 1-2 bulan belakangan ini, saya ambil waktu puasa dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini sekarang bukan pendeta doang. Saya ini pendekar. Saya ini gembala Tuhan. Yang ikut sama gereja yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin terlalu banyak. Jangan sampai nanti saya ditanya Tuhan, kamu arahin kemana mereka? Dan saya tanya sama Tuhan, makanya 1 bulan ini kita akan banyak belajar. Biar saudara tahu, oh ini tuh warnanya gereja kerinduanku. Dan kalau saudara cocok sama warna gereja ini, you are welcome. Saudara diterima untuk jadi anggota dari gereja ini. Kalau saudara nggak cocok sama panggilan gereja ini, it's okay. Saya nggak marah. Mungkin saudara cocok di tempat yang lain. Yang penting gereja. Dan yang penting gereja itu ngajar saudara. Mau gereja apapun silakan. Tapi kalau bisa ya di sini. Kalau boleh. Dan kalau saudara cocok. Kalau nggak cocok, ya cocok-cocokin aja lah. Biar kita enak lah ngobrolnya lah. Visi adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh dari apa yang dapat dilihat oleh mata. Visi membuat yang tidak terlihat menjadi, dan membuat yang tidak diketahui menjadi apa? Menjadi mungkin. Penglihatan fungsi mata, sedangkan visi fungsi hati. Corrie ten Boom bilang demikian. Saya sedang membangun sebuah dasar, pondasi. Biasa dalam sebuah serial khotbah, seri pertama itu bagian pertama paling penting. Karena bagian pertama itu peta besarnya. Nanti di minggu-minggu berikutnya saudara bisa lihat, oh udah ada petanya. Besok minggu depan awal bulan kita akan membahas lebih dalam tentang komunitas. Kenapa saudara perlu tertanam di gereja? Kenapa saudara perlu dikelilingi anak-anak Tuhan? Kenapa visi Tuhan ketika Yesus bisa nggak datang ke dunia sendirian? Bisa nggak dia mengajar sendirian? Kayaknya khotbah visi kurang menarik ya. Oh kita ganti khotbah. Kaya raya mendadak. Pak, Bu, dengerin. Dan kalau engkau mau bilang dalam hati begini, Tuhan, saya rendahkan hati saya. Pakai pendeta ini untuk menyatakan visimu dalam hidupku. Udah dengerin aja gitu. Kalau dia ketawa nggak lucu, bantu ketawa aja. Dengerin. Agar kau pulang, kau dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Corrie ten Boom bilang gini, jika Anda melihat dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat ke dalam diri Anda akan tertekan. Tapi kalau saudara melihat kepada Tuhan, Anda akan tenang. Makanya visi yang dari Tuhan bukan lihat keluar. Tapi visi yang dari Tuhan adalah lihat
Tuhan. No. Kalau lihat keluar, stres. Boy. Kalau lihat ke dalam, stres. Tapi kalau lihat ke Tuhan, rest. Amin. Tenang. Baik, kita akan belajar lebih lagi. Visi adalah pemberian dari Tuhan. Sesuatu yang lebih besar, saudara, yang lebih besar dari keselamatan di dunia ini. Ada hal yang paling penting dalam kekristenan. Yang pertama adalah keselamatan, dan yang kedua adalah karunia Roh Kudus, dan yang nomor 3 terpenting dalam hidup orang kekristenan. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah Roh Kudus, dan yang ketiga yang terpenting dalam hidup orang percaya adalah visi yang dari Tuhan. Ada yang namanya corporate vision, visi besarnya sama-sama, tapi ada personal vision, visi yang buat saudara satu-satu. Seperti saya sama anak saya gini. Anak saya gini, visi saya bikin dia, saya pengen dia mengalahkan Cristiano Ronaldo Nenggolan. No. Saya udah punya gambaran, tapi saya serahkan sama Tuhan. Untuk apa? Kalau saudara melihat kepada Yusuf, Tuhan kasih visi dalam usia muda kepada Yusuf. Makanya Yusuf kuat dalam penjara. Makanya Yusuf kuat dalam fitnah. Makanya Yusuf kuat dilupakan orang. Kenapa? Karena Yusuf memegang kepada visi yang Tuhan kasih sama dia. Kalau Yusuf gak punya visi, ketika Tante Poti godain dia akan bilang sama Tante Poti, boleh Jo Tante. Kalau Yusuf gak dapat visi yang dari Tuhan, ketika dia di penjara, dia akan jadi preman di penjara. Betul apa tidak? Berikutnya siapa lagi? Tuhan memberi visi kepada Abraham. Karena visi dari Tuhanlah, maka ketika Tuhan bilang sama Abraham, kau akan memiliki anak pada usianya 100 tahun. Dan istrinya Sarah 90 tahun kurang lebih. Walaupun istrinya sudah menopause, tapi karena visi yang dari Tuhan, janji yang dari Tuhan, anak-anakmu akan seperti bintang di langit. Yang visi dari Tuhan itu membuat Abraham tetap percaya. Amin. Emang saudara pikir apa yang bikin teman-teman di gereja ini kuat? Yang bikin saya sama istri kuat di tengah tantangan. Ada orang bilang, Pak Pendeta kuat banget sih. Minum vitamin apa? No. Semua karena Tuhan. Tapi karena saya tahu sesuatu yang ajaib, dahsyat, dan heran menanti saya di depan. Saya nggak tahu. Dan visi itu bukan untuk kemuliaan saya. Visi itu nggak pernah untuk kemuliaan saudara. Ujung dari visi itu adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi kabar baiknya kan, kalau nama Tuhan ditinggikan, kan kita dapat bagian dikit lah, cipratan dikit gitu lah. Jangan malu-malu ya, tepuk tangan ya buat Tuhan kita yuk. Tuhan kasih visi kepada bangsa Israel, ada tanah perjanjian di depan. Tuhan kasih visi sama yang namanya gereja untuk apa? Memberitakan Injil. There's a vision. Makanya orang yang tanpa visi adalah orang yang lebih buruk daripada orang yang tidak punya penglihatan. Menurut seorang hamba Tuhan, Andy Stanley, mengatakan demikian, vision is a clear mental picture of what could be, fueled by the conviction that it should be. Visi adalah gambaran mental yang jelas tentang apa yang bisa terjadi, yang didorong oleh keyakinan. Ada bahasa Indonesianya itu, kalau saudara mau foto boleh foto. Yang didorong oleh keyakinan bahwa hal tersebut pasti terjadi. Saudara yang punya mimpi, punya visi, keluargamu dipulihkan, pasti itu terjadi.
Walaupun hari ini iblis sekuat tenaga agar janji Tuhan itu tidak digenapi. Tapi kabar baiknya, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi dari ini. Karena waktu saya gak banyak, bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan tolak dalam nama Yesus saudara. Bukan hari ini tentunya. How to get a vision from God. Bagaimana untuk mendapat visi dari Tuhan. Saudara, kan itu pertanyaannya kan. Kita sepakat nggak kita perlu visi yang dari Tuhan? Coba di sini siapa yang ingin mendapat a clear vision from God? Bisa angkat tangan saudara. Di sini siapa yang mau percaya visi yang besar, ajaib dan heran diberikan sama saudara? Pak, saya nggak lulus SMA. Saya nggak nanya SMA apa enggak. Pak, masa lalu saya kelam. Allah nggak nanya apa masa lalumu, yang Allah tanya, kamu mau percaya enggak? Ini saya ngomong aja sama saudara ya. Atas anugerah Allah, istri saya saksinya, tim saya saksinya. South Africa, Burundi, Kanada, Amerika, kalau saya dosa Tuhan hukum saya. Nawarin kirim undangan, bikin KKR. Saya bilang saya mau. Tapi Pak, seluruh khotbah bahasa Inggris. Ah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Saya Inggris di sekolah 10 nilai saya. Tapi saya nggak biasa. Saya nggak biasa ngomong Inggris. Karena bahasa ibu saya abu adolai. Yang paling terdekat 27 Desember di Burundi. KKR. Ayo Pak. Sebenarnya kenapa saya? Saya nggak tahu. Tuhan suruhnya Bapak, kata dia gitu. Dia seorang yang bergerak dalam roh. Saya bilang kalau tahun ini saya nggak bisa deh. Tapi saya tahu, oke, saya ngerti nih. Saya ngerti. Saya bisa ngerasain, oh Tuhan mau bawa saya ke sana. Apa yang saya lakukan? Saya mulai ambil ChatGPT. Saya mulai tiap hari kayak orang bego aja udah gitu. Hi ChatGPT, how are you? Hi Gideon, I'm good. Can we practice English now? Of course, yes, can. Mulai. Kayak orang gila aja udah. Karena kalau ngomong sama istri saya thanksin. Istri saya kalau ngomong Inggris jago dia. Cuma saya kan gengsi laki-laki. Nggak, saya ngerti nih. Oh iya. Tadinya satu, Kanada ngundang. Saya cuekin tadinya. Ya satu kali. Tapi dalam 2 bulan tuh datang undangan. Kemarin lagi jalan-jalan sama istri, ada yang nelpon. Pak, kami ada Natalan. Yang nelpon tuh bapaknya, mungkin nonton. Pak Nenggolan. Kami KKR Pak, disebut di sebuah negara. Begini Pak. Bapak kalau saya lihat khotbahnya pasti Bapak Inggris jago dong. Saya bilang jago dong. Loh, dia nggak perlu tahu saya bisa apa enggak. Dia cukup kasih tanggal, gue datang. Paling buruk, gue bawa penerjemah. Tapi saya tuh ngerti gitu, saya paham gitu. Oh iya Tuhan, oke. Saya tahu. Dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Tapi saya tahu gitu, oke. Datang lagi undangan. Istri saya boleh ngomong, apa aku bilang dari dulu. Kan istri paling bisa nyalahin doang kan. Memang paling cocok. Apa aku bilang dari dulu kamu ya. Saya mulai, oke God, I know. Sekarang saya ngerti. Visi itu nunggu saya. Gimana saya ngerespon? Bisa nangkap maksud saya? Saya bisa puas aja, atau saya bisa mempersiapkan diri saya untuk ke sana. Tapi udah jelas Tuhan kasih. Ada orang yang lebih hebat lagi. Belum ada undangannya, tapi udah tahu. Suatu hari Tuhan panggil khotbah ke negara-negara. Bahkan belum pernah khotbah. Saya tuh mimpi ngayal khotbah di tempat-tempat gede. Bahkan saya sampai ngerti kalau pendeta di khotbah di stadion gini. Apa kabar? Bar.
Ada berkat, kat. Tuhan baik, ik. Saya sampai ngayal. Ya. Ada shalom, lom. Tuhan dahsyat, syat. Enggak, saya tuh udah dapet gitu. No. Gideon gak hebat. Tapi kan sesederhana begini. Visinya besar karena Tuhannya besar. Gak ada urusannya sama saya. Saya mah biasa. Tapi Tuhannya besar. Tuhanmu besar. Makanya pasti visi yang dari Tuhan buat kamu juga besar. Engkau pengusaha yang punya visi, Tuhan suruh bangun yang sesuatu yang gede, padahal makan aja susah. Karena kalau visi itu, kau lihat bisa gue dapat nih, itu bukan visi. Kalau kau bisa, tapi kalau kau dapat visi, gue bilang kayaknya nggak mungkin deh. Itu berarti visi dari Tuhan. Karena visi yang dari Tuhan yang pertama selalu jauh lebih besar dari penerima visi itu. Dan yang kedua, visi yang dari Tuhan pasti membutuhkan tim yang dari Tuhan. Nggak bisa sendirian. Bagaimana how to get a vision from God? Saudara siap diberkati? Yuk kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Ayo, colek kiri kanan saudara, bilang Tuhan mau ngomong sama kamu hari ini. Bilang Tuhan mau ngomong sama kamu. Bilang. Tuhan mau ngomong sama kamu. Yang pertama, how to get a vision from God. Karena saya udah bilang dari awal, saya nggak ngajar tentang bagaimana langkah menjadi orang besar dari perspektif dunia. No. Yang saya ajar sama saudara, visi dari sudut pandang surga. Amin. Are you ready, church? Tumben Bekasi ngerti ini. Kita belajar Inggris sedikit ya. Anggapnya saudara jemaat di Burundi. Hi, how are you? Udah lewatin aja, nanti belajar di rumah lah. Daripada gue malu di sini. Yang pertama, catatan saudara, vision comes from God's voice. Visi datang dari suara Tuhan. Habakuk 2 ayat yang pertama, yuk kita belajar pelan-pelan. Habakuk 2 ayat yang pertama, sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya aku. Sama-sama bilang sama saya, menantikan. Sama-sama bilang sama saya apa yang difirmankannya. 3-4 bulan yang lalu saya sama istri ngomong begini sama Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dalam puasa kami bilang sama Tuhan, Tuhan tajamkan visimu dalam hidup kami. Tuhan mau apa sama gereja ini? Kerinduanku church, not just another church. Kita bukan sekedar nambah-nambahin gereja. Karena kalau sama aja, gereja kerinduanku bukan replika dari gereja yang lain. No. Kita bukan pengen tiru gereja yang lain. Kita pengen tunduk sama apa mau Tuhan sama gereja ini. Mungkin ada gereja yang visinya pujian penyembahan. Mungkin ada gereja yang visinya bahasa roh. Apa visi yang Tuhan taruh di gereja ini Tuhan? Ketika saya ngomong gitu, datang undangan-undangan dari penjara-penjara. Datang undangan-undangan dari panti-panti asuhan. Saya datang sama istri di panti penjara. Selama di penjara kami nangis sama istri, sama tim yang datang melayani. Nangis. Kenapa nangis? Karena ketika lagi penyembahan, Roh Kudus dalam diri saya ngomong. Salah satu panggilan gerejamu adalah melayani mereka yang tidak dianggap oleh sebagian besar orang Kristen. Saya masih oke. Minggu ke depan dapat undangan lagi dari penjara ini. Layanin lagi. Makin jelas. Ada seorang teman ulang tahun, dia bilang, Kak boleh nggak kakak yang khotbah di ulang tahun saya. Otak saya, pikiran saya hotel bintang 5 dan sebagainya. Saya pikir Sabtu ngapain gue ke hotel bintang 5. Mendingan gue tidur nyiapin khotbah. Karena besok pagi harus khotbah.
Tapi ketika dia bilang sama istri saya, kami pengen bikin di panti asuhan. Saya bilang, jalan. Di panti asuhan, melayani, lihat anak-anak kecil. Saya ngerti lagi. Oh, I know God. Saya tahu. Dari mana saya tahu itu visi dari Tuhan? Dengan mendengar suara Tuhan. Visi yang dari Tuhan tidak membuat saudara hanya sekedar sukses. Visi yang dari Tuhan tidak sekedar membuat saudara hanya sekedar berhasil. Tapi visi yang dari Tuhan akan membuat saudara menjadi dampak yang luar biasa bagi orang di sekitar saudara. Amin. Makanya panggilan kita adalah garam dan terang. Kita nggak pernah dipanggil jadi spon yang cuma nyerap dan disimpan. Tapi Tuhan bilang, kamu apa? Garam. Kamu apa? Terang. Garam gak perlu banyak. Saya gak pernah lihat orang bikin sayur sebaskom, garamnya sebaskom, gondongan dia. Cukup 1 sendok. Mungkin saudara seorang ibu, Pak Pendeta, saya ibu rumah tangga. Mana ada visi Tuhan buat saya? No, jangan salah paham. Suatu hari ada seorang ibu, suaminya meninggalkan dia dan dia hamil tua. Dia hamil muda, maksud saya saudara. Dan dia pengen aborsi anak itu. Karena gak ada suami, kerja juga gak punya. Tapi Tuhan bilang sama dia, jangan bunuh anak itu. Anak itu mau aku pakai, kata Tuhan. Oh, dia larang, dia lari. Bahkan ketika ingin lahir anaknya, pengen ditaruh di panti asuhan itu anak. Dia pengen taruh aja depan pintu. Tuhan bilang sama dia, aku panggil kamu untuk didik anak itu. Mungkin dia bukan pendeta, mungkin dia bukan orang teologi ya, mungkin dia bukan orang kaya. Tapi dengan segala keterbatasannya, anak itu dididik dalam takut akan Tuhan. Dan ketika anak itu lahir dengan setia, ibu itu melayani anak itu. Anak itu adalah visi yang dari Tuhan. Dan saudara mau tahu, anak itu berapa puluh tahun kemudian dipakai menciptakan lagu-lagu rohani yang luar biasa yang sering kita nyanyikan hari-hari. Nama anak itu siapa? Israel Houghton. Saudara nggak tahu dia? Ada punya lapo di samping Tambun situ. Ada lapo nih Amang Israel Houghton. Oh, Pak Pendeta, saya cuma seorang anak muda yang gak punya visi. Saya bukan orang kaya, saya bukan berpendidikan. No, ada seorang anak muda yang dapat visi dari itu untuk bawa teman-temannya ke KKR. Dia bawa temannya ke KKR. Dan hari itu temannya di KKR bertobat. Dan itu temannya bertobat masuk sekolah teologi. Dan hari itu teman itu bertobat sekolah teologi, belajar firman Tuhan. And you know what? Dia menjadi the greatest preacher yang pernah ada. Nama orang itu Billy Graham. Dan orang itu dibawa oleh temannya. Dan orang itu berkhotbah terhadap ratusan juta orang. Mana tepuk tangannya? Ayo dong, kasih tepuk. Dari satu orang yang cuma dapat visi dari Tuhan, bawa temanmu ke gereja. Billy Graham bilang, kalau saya gak dibawa sama dia, bisa bayang gak? Satu orang yang taat sama visi dari Tuhan. Billy Graham, Pak Bu, khotbah udah hampir, gak tahu, hampir 1,5 miliar orang kali di dunia pernah dikhotbah sama dia. Dia kalau khotbah di stadion, ampun, ramainya minta ampun. Kayak saya bisa bilang tadi, halo, lo. Apa kabar, ba. Mungkin visi saudara sesederhana urus anak. Mungkin saudara seorang dokter. Saya punya tim namanya Dr. Zion, kepala Mission Care. Dia dokter kecantikan. Pasiennya ibu-ibu yang stres. Dia mulai ngelayanin, ceritain Yesus, ngobrolin. Dan berapa kali bilang sama saya, Bang, tadi ada pasien bang, begini, nangis. Karena Roh Kudus enggak, saya suntik. Begini, oh oke. No. Mungkin kelihatannya kecil, tapi jalanin aja. Taat aja. Kau akan lihat sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang, saya pernah bilang sama saudara, pintu yang besar dibuka dengan kunci yang kecil. Gak ada pintunya gede, kuncinya gede. Gila itu orang. A vision
Saya cuma bisa 1 poin hari ini. Besok minggu kita akan belajar poin berikutnya. Saudara yang sudah daftar baptisan, hari Senin kita ada kelas. Saudara bisa gabung. Karena saya pengen saudara, lagi-lagi salah satu visinya adalah biar ngerti kenapa harus dibaptis. Biar paham. Yang sudah pernah dibaptis, gak usah baptis lagi. Pak, saya pengen bertobat. Saya pengen hidup lahir baru, cukup bertobat. Amin. Walaupun banyak, Pak, saya pengen, Pak, udah. Biar saudara bisa lebih belajar lebih dalam lagi. Visi yang dari Tuhan. Bagaimana cara mendengarnya? Dengan mendengar suara Tuhan. Bangku pendidikan perguruan tinggi hanya memberikan saudara gelar dan pengetahuan. Tapi suara Tuhan akan memberikan Anda visi dalam hidup ini. Sebelum saudara membangun rumah, para kontraktor akan meminta apa Bapak Ibu? Gambar dari yang punya rumah, betul apa tidak? Setuju ya? Sebelum saya pengen bangun tempat ini, Pak Bu, yang bangun tempat ini dia tanya sama saya, Pak Pendeta mau gerejanya gimana? Mau mimbarnya di mana? Siapa yang nentuin? Saya. Mau ruang sekolah minggu di mana? Kami ngobrol. AC mau taruh di mana? Semua bangunan di tempat ini yang ngebangun tanya sama saya. Karena saya yang sewa tempat ini. Bisa ngerti maksud saya? Dan pembangunnya, kontraktornya akan setia. Harus setia sama gambaran bangunan ini. Setiap kali dia udah bangun, ini udah dibangun, dia panggil saya. Pak Pendeta, mimbarnya udah jadi. Kayak nanti kita lagi ngebangun Arta Gading. Mulai tanya, Pak Pendeta, LED-nya mau taruh di mana? Dia bilang, Pak Pendeta gimana, cocok nggak? Kita lagi mau besarin depan. Pak, Bu, udah oke sama yang punya gedung. Kita lagi mau mundurin sampai Balige. Nggak, kita lagi mundur karena banyak jemaat yang bilang, Pak, udah Pak, udah nggak bisa Pak, udah nggak muat Pak, tolong gedein Pak. Yaudah, nanti kita akan gedein. Biar ada juga nanti ada ruang sauna, steam, akan ada gym di belakang, akan ada SD, SMA kuliah, ada di belakang pokoknya. Bangun. Tiap kali udah selesai, dia tanya. Udah selesai, dia tanya. Kalau dia kurang uang, dia datang sama saya. Pak, uang yang Bapak taruh udah habis. Kok cepet banget? Pak, jangan banyak mintanya Pak. Nggak bisa ngerti nggak? Apa maksudnya dalam kisah saya? Dalam yang sama-sama. Pembangunnya siapa? Saudara. Saudara kontraktornya. Siapa ownernya? Tuhan. Tuhan tuh udah kasih gambarnya sama saudara. Visinya. Saudara hanya perlu setia sama gambar yang Tuhan kasih sama saudara. Amin. Ini mungkin bagi beberapa orang ngangengong khotbah ini. Dia ngangengong gitu kayak. Gue lagi bahas ketumbar, merica. Ini pendeta bilang visi ayah naon. Tapi ada beberapa tuh yang saya lihat dari mukanya begini kayak. Nggak tahu karena mungkin keinjek kali kakinya kayak. Gak apa-apa. Memang saya tahu khotbah kayak gini tuh hanya untuk mereka yang haus. Hanya untuk mereka tuh yang pengen, yang mau. Kontraktor akan tanya terus sama yang punya. Udah sesuai belum? Apa yang kurang gede? Apa yang perlu diperbaiki? Kita perlu gitu sama Tuhan, Pak Bu. Tuhan, udah sesuai belum hidupku di mata kamu? Tuhan, udah berkenan gak aku di mata kamu? Apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang perlu aku buang? Tuhan bilang, aku mau mempelebar kamu ke kiri ke kanan. Tuhan, tapi kan gak ada duitnya, gak ada kemampuannya. Tuhan bilang, kalau aku yang gambar, aku yang suruh, uangnya, kemampuannya, kekuatannya, aku kirim orang buat tolong, buka, angkat, bela kamu. Makanya ketika ngebangun ini, Tuhan kasih lagi visi. Bapak Gading. Begini gak? Begini. Istri colek. Cepet banget sih buka-buka.
Saya bilang kan dari Tuhan. Sekalian dong tanya Tuhan, duitnya. Tapi kita tahu kok. Tahu kok. 2 cabang aja ajaib. Tahu kok. Kalau dia yang panggil. Sampai ujung dia yang bela. Makanya tanya sama yang punya. Gimana hidupku? Tuhan bilang, no, itu ruangan gak perlu di hati kamu. Hancurin. Tuh, tapi di ruangan favoritku. Hancurin. Terus kita hancurin. Ternyata Tuhan mau kasih ruangan lebih gede. Yang lebih baik. Mungkin dalam kasus saudara pekerjaan. Misalnya, tapi doa ya, jangan ikutin plak-tiplak. Berhenti. Aku mau pakai kamu. Usaha yang lebih besar. Ini ngomong ini bukan buat semua orang ya. Jangan tiba-tiba besok ke WA saya, Pak sudah berhenti Pak. Pokoknya kan berhenti semua Pak, sekeluar kita berhenti Pak pokoknya Pak. Anak saya suruh keluar, menantu kita semua segrup berhenti Pak. Sekarang apa langkah selanjutnya? Mana gua tahu. Nah kadang-kadang ada banyak jemaat yang dengar pendeta letter lag gitu. Dia didengar pendeta, dia amin. Semuanya diambil aja gitu. Bisa ngerti maksud saya? Bagaimana caranya? Keluaran 25 ayat yang ke-40 kita akan segera selesai. Saya minta tolong semua tim volley boleh siap-siap. Keluaran 25 ayat yang ke-40 ya sama-sama. Sudah diberkati amin. Yuk 3, 2, ya dan. Musa membangun tabernakel sesuai dengan gambar yang Tuhan kasih. Betul apa tidak? Apa Bapak Ibu sesuai? Gak ada yang beda. Yesus dia bilang sama dirinya, aku berkata bukan dari perkataanku tapi dari Bapa. Yesus datang ke dunia melakukan sebagai wujud manusia, melakukan perintah yang Tuhan, yang Bapaknya kasih. Betul apa tidak? Lalu mungkin saya tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya dengar suara Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Betul apa enggak? Suara Tuhan dalam Alkitab dibagi menjadi ada 9 suara Tuhan. Ada 9 cara Tuhan berbicara maksud saya. Yang pertama melalui audible voice. Dia ngomong langsung. Itu sedikit. Yang kedua melalui malaikat penampakan. Malaikat datang sama saudara. Yang ketiga melalui vision. Yang keempat melalui mimpi. Yang kelima melalui coincidence. Kelihatannya coincidence tapi tiba-tiba jadi. Saudara mau tahu enggak? Saya buka tempat di Kuningan. Bagaimana caranya sama teman-teman buka? Diundang khotbah di tempat itu. Datang khotbah, selesai khotbah, gembala tempat itu keluar. Dia bilang, ini Pak Gideon, ngobrol. Pakai aja Pak. Maka sekarang saya kalau diundang khotbah, saya sering datang. Saya sama istri diundang khotbah di BSD, bagus, keren tempatnya, bagus banget, muat 2000. Dan kalimat yang paling saya senang apa? Pak Pendeta pakai aja. Saya diam, saya belum jawab. Hanya bayar listrik. Bagaimana caranya? Oh lengkap. Tuhan tuh. Tuhan. Bukan saya. Tuhan. Ketika saya mau bilang, oke, istri saya injak kaki saya. Dia bilang, gading aja belum buka. Jangan buka-buka lagi, sabar. Ketemu sama orang ngobrol. Pak kami dari Batam. Kak, kami dari Medan. Pak, kami dari ini. Tapi kami tahu, no. Doa. Kadang-kadang kelihatannya dari Tuhan, tapi kadang-kadang kelihatannya dari ambisi semata aja gitu. Maka kita perlu apa? Tuhan, apa nih? Bagaimana? Amin. Berikutnya dari apa? Alkitab yang paling sering. Orang lain, alam. Dan ini yang mau saya bilang yang terakhir. Still small voice. Suara kecil. Yang kalau dalam raja-raja di tengah bisikan. Shh. Pak saya gak dengar suara Tuhan. Mungkin kamu kejauhan sama Tuhan.
Kenapa Tuhan bilang dia berbisik dalam Alkitab? Kenapa dia berbisik? Karena dia mau kedekatan. Dia mau apa? Berapa minggu lalu saya sama istri ngobrol. Ngobrol. Anak saya lagi nyetel YouTube Cocomelon. Volumenya gede. Ceng. Cocomelon. The wheels on the bus go round. Saya ngomong sayang. Apa? Sayang. Apa? Berisik. Saya matiin YouTube-nya. Saya deketin diri saya ke istri saya. Kenapa? Sayang, bagi duit dong. Nggak denger sayang. Kalau kamu nggak dengar suara Tuhan, mungkin kamu jauh. Tuhan tuh seneng kalau ngomong tuh kita bilang berbisik, whisper. Kenapa dia berbisik? Karena dia minta apa? Kedekatan. Dia mau dekat. Tuhan gak teriak-teriak, woi! Itu mah preman pasar induk. Dia kata, anakku. Apa Tuhan? Anakku. Apa Tuhan? Anakku. Kita dekat. Kenapa Tuhan? Di situ Tuhan ngomong, begini, aku mau ini, aku mau buat ini. Ayo jadi. Besok kita akan belajar lebih dalam lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.